Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru calon P3K. Hari ini kita akan membahas latihan soal P3K untuk guru penjas SD, kompetensi teknis. Oke, mari kita ke soal yang pertama. Keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama dengan menggunakan tangan atau kaki adalah keterampilan A. Locomotor skill, B. non-locomotor skills, C. manipulative skill, D. receptive skill, dan E. impulsive skill. Apa jawabannya Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Coba kita bahas. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari satu ke tempat yang lain. Kemudian, keterampilan non-lokomotor disebut juga keterampilan stabilitas atau stabilitas skill. Didefinisikan sebagai gerakan yang dilakukan dengan gerakan yang memerlukan dasar-dasar penyangga yang minimal atau tidak memerlukan penyangga sama sekali, atau gerak tidak berpindah tempat, misalnya gerakan berbelok-belok, menekuk, mengayun, bergoyang. Kemampuan melaksanakan keterampilan ini paralel dengan penguasaan keterampilan lokomotor. Kemudian, keterampilan manipulatif adalah keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama dengan menggunakan tangan atau kaki. Kalau receptive skill adalah keterampilan melibatkan gerakan menerima objek, misalnya menangkap, menjerat. Ini hubungannya dengan gerakan tangan. Keterampilan populatif bercirikan dengan suatu kegiatan yang membutuhkan gaya atau tenaga pada objek tertentu, misalnya melempar, memukul, dan menendang. Jadi kalau melihat pernyataan ini, jawaban yang paling mungkin adalah yang manipulative skill. Soal berikutnya. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang makanan sehat bagi anak sekolah dasar adalah A. Video makanan cepat saji, B. Gambar makanan sehat dan tidak sehat, C. Potongan artikel di media cetak, D. Peta persebaran wilayah perkebunan, E. Berita komoditi pangan di televisi. Ingat bahwa anak usia sekolah dasar adalah anak dalam masa operasional konkret. Usianya sekira 7-12 tahun. Coba saya tampilkan. Nah, ini adalah peta perkembangan kognitif menurut Piaget. Ingat, anak SD adalah operasional konkret. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang berupa gambar makanan sehat dan tidak sehat. Kemungkinan jawaban yang paling mendekati adalah yang B. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan kondisi gerak yang baik? Ingat, dalam tujuan pembelajaran itu harus memenuhi empat aspek. Audience, behaviors, condition, dan degree. Kira-kira yang A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi. Ingat, tujuan standarnya adalah mempraktikkan hasil analisis. Yang B. Setelah melalui proses, yang A bukan. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar. Ingat, di sini adalah keterampilan mempraktikkan analisis gerak. Berarti yang B juga kemungkinan tidak. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Mempraktikkan shooting. Kemungkinan bukan. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak, lempar, tangkap bola dengan 4 variasi. Ini
audinnya yang Anda. Harusnya siswa atau peserta didik. Jadi kemungkinan tidak. Kemungkinan jawabannya adalah setelah menyimak demonstrasi guru, peserta didik dapat mempraktikkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Jawaban yang paling mungkin adalah yang E. Insya Allah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian adil, objektif, menyeluruh, sistematif, atau beracuran kriteria. Ingat, apa itu adil? Adil adalah penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Bagaimana dengan objektif? Objektif penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas, perbedaan latar belakang, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Menyeluruh atau berkesinambungan, penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian sistematis itu apa? Sistematis adalah penilaian yang dilakukan secara berencana, bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Beracuran kriteria adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kalau melihat kasus ini, berarti Pak Bejo itu tidak melaksanakan prinsip apa? Ya, betul sekali. Prinsip objektivitas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, guru, siswa, pimpinan. Hal ini sesuai dengan prinsip A terbuka, B menyeluruh, C bermakna, D adil, E objektif. Kira-kira yang mana? Kita bahas terbuka itu bagaimana? Terbuka adalah penilaian ini bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. Ini jawabannya yang terbuka. Tapi kita coba menyeluruh itu bagaimana? Menyeluruh itu tadi sudah disampaikan, pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai demi memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Apa itu bermakna? Hasil belajar diperoleh oleh peserta didik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Itu bermakna adil. Sudah disampaikan tadi, hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus, perbedaan latar belakang, sosial, budaya, adat, status ekonomi, dan gender. Objektif tadi sudah, penilaian ini tidak dipenuhi oleh subjektivitas penilai. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang transparan atau terbuka. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Yanto adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip yang dilakukan adalah sahih, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuran kriteria. Kira-kira praktik berenang itu kita menggunakan prinsip apa ya? Valid. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi ditetapkan dalam standar. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai sesuai untuk mengukur kompetensi. Objektif tadi sudah ya, tidak dipenuhi oleh subjektivitas, perbedaan latar belakang, budaya, bahasa, gender, dan hubungan sosial. Menyeluruh, penilaian hasil belajar
mencakup semua aspek kompetensi menggunakan berbagai teknik. Kemudian sistematis, bertahap melalui langkah-langkah yang baku. Kemudian beracuan kriteria adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kira-kira jawaban yang paling mungkin apa untuk mengadakan penilaian praktik berenang? Ya, menyeluruh. Penilaian hasil belajar mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Soal berikutnya, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan juga sikap dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Ini semuanya hampir dinilai ya. Dalam hal ini Bu Linda telah menerapkan prinsip apa? Sahih, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria. Ya, betul sekali. Menyeluruh. Ya, semua aspek diperhatikan. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah soalnya 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor genap mengerjakan soal genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip apa? Ya, betul sekali. Prinsip keadilan. Karena dalam melakukan penilaian itu tidak boleh ada yang diuntungkan atau pihak yang dirugikan. Jadi jawaban yang paling mungkin adalah yang adil. Kita lanjutkan. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Pak Bobi yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip apa? Kira-kira? Ya, betul sekali. Masih belum adil. Karena apa? Tidak mengukur semuanya. Harusnya diberikan untuk semua soal saja. Biar prinsip keadilannya tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.